Abner, selamat pagi. Selamat pagi Bu Caroline. Iya, Pak Abner, ini terkait dengan project Financing Watch for Universal Coverage Project. Nah, ini sebenarnya project apa nih, bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Abner? Ya, baik, terima kasih ya Bu Caroline ya. Sebelumnya kami dari Warna Visi Indonesia ya, merupakan Yayasan Kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkesinambungan kepada anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender ya. Dan yang menjadi fokus kami adalah terkait dengan kesejahteraan anak dan keluarga. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa isu anak saat ini ya yang menjadi prioritas dari kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, adalah terkait dengan stunting. Dan salah satu sektor yang menyumbang terkait dengan kejadian stunting ini kepada anak adalah terkait dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara lain ya yang ada di seluruh dunia telah meratifikasi komitmen bersama melalui SDGs, dan yang poin ke-6 adalah terkait dengan akses terhadap sanitasi dan juga air bersih, di mana kita menargetkan di tahun 2030 100% dari masyarakat atau keluarga itu memiliki akses terhadap air bersih yang layak dan sanitasi yang layak. Oleh karena itu, melalui program Financing Watch for UC Universal Coverage ini, kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah di 3 kabupaten ya di NTT ini untuk akselerasi terkait dengan 100% universal coverage ini. Kira-kira seperti itulah perbuatan dari program ini. Jadi korelasinya tadi ya, kesejahteraan anak, stunting dengan akses air bersih tadi ya. Bagaimana anak-anak mau sejahtera begitu ya kalau tidak ada akses air bersih ya di setiap rumah tangga begitu ya Pak Abner. Nah Pak Abner, ini untuk 3 wilayah di NTT ya, Ende, Nagekeo, dan Kabupaten Ngada begitu ya. Kita tahu juga bahwa untuk kasus stunting ini di NTT memang cukup tinggi ya angkanya ya Pak Abner. Dan ini semua daerah akan mendapatkan proyek ini secara merata begitu sasarannya, atau ada daerah-daerah terpilih begitu Pak Abner? Ya, jadi untuk 3 daerah ini memang untuk proyek ini sebenarnya kita lakukan di 2 provinsi ya, yaitu di Kalimantan Barat dan juga di Nusa Tenggara Timur. Tapi memang kita akan fokus di 6 kabupaten saja, yaitu kalau di Kalimantan Barat itu di Melawai, Sintang, dan juga di Sekadau. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur ini di Nagekeo dan juga Ende dan Ngada. Memang fokusnya adalah kita kepada kebijakan penganggaran, pembiayaan, dan juga kebijakan untuk air dan sanitasi ini. Jadi memang kalau seumpamanya program ini kita lakukan bersama melalui kebijakan dan penganggaran yang ada di pemerintah, ini akan bisa mencakau di semua wilayah di 3 kabupaten tersebut. Oke. Nah, ini tadi dikatakan oleh Pak Abner begitu ya. Jadi komponen utama dari program ini adalah pembiayaan infrastruktur air, sanitasi seperti itu. Oke, selain pemerintah, mitra yang ikut terlibat ini yang ikut sertakan oleh WVI ini dari mana saja ini Pak Abner? Ya, yang pastinya bahwa kita bekerja dengan pemerintah, baik di tingkat nasional. Ini kita bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian Kesehatan. Sedangkan di daerah kita akan lebih dengan Bapeda dan juga pemerintah desa ya. Karena memang di dalam upaya ini adalah kita akan melihat kembali ya bagaimana pembiayaan infrastruktur air minum dan sanitasi dan model layanan yang berkelanjutan yang telah ada yang telah terjadi di pemerintah, dan itu bagaimana disinkronisasikan sehingga pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga memang kita akan mendukung kemitraan investasi air minum ya dan sanitasi. Jadi kita akan melihat peluang-peluang pendanaan atau alokasi anggaran dari mana, sehingga itu yang akan diadvokasi, sehingga kita karena memang kita tahu ya bahwa keterbatasan sumber daya yang ada
sehingga juga kita perlu dukungan dari luar. Tapi dengan model skema pembiayaan yang dibangun ini yang akan dibentuk ya. Jadi ini akan sangat fleksibel seiring dengan perkembangan proyek ya untuk 2-3 tahun ke depan. Oke, baik. Jadi ini kerjasama dengan pemerintah untuk mengetahui data begitu ya, daerah mana saja ini di 3 kabupaten ini yang memang belum tersentuh sama sekali ya, belum ada akses air bersih sama sekali begitu ya Pak Abner? Baik. Oke, komunikasi selama ini, koordinasi dengan pemerintah bagaimana nih yang sudah dibangun oleh WVI sendiri? Ya, sangat baik ya Bu Karolin ya, karena memang kami sangat mengapresiasi ya tiga daerah ini. Kenapa 3 daerah ini kita pilih ya? Karena pertama WVI sebelumnya telah bekerja sama dengan erat dengan pemerintah yang ada di 3 kabupaten ini. Kemudian kita juga melihat bahwa pemerintah setempat juga telah mengeluarkan kebijakan melalui Perda, dan juga terakhir adalah telah menyusun rencana aksi daerah terkait dengan upaya untuk pencapaian 100% universal coverage ini. Jadi rencana aksi daerah ini yang menjadi dasar atau pedoman bagi kami untuk bekerja bersama untuk pencapaian strategi-strategi dan pencapaian target universal coverage ini. Oke, tapi sebenarnya ada kuota tidak sih dari proyek ini untuk 3 kabupaten ini Pak Abner? Misalnya untuk tahun ini hanya untuk berapa rumah tangga saja seperti itu? Atau ketentuannya seperti apa ini? Oh, di dalam hal ini memang kita tidak langsung intervensi secara langsung. Nanti kita melihat dari strategi-strategi yang ada di pemerintah yang sesuai dengan rencana aksi daerah yang ada. Nah, ini yang memang didorong untuk mereka melakukan. Dan memang dalam hal ini pun kita juga bekerja sama dengan kita akan melihat ya pemerintah desa, karena memang nanti akses yang akan digunakan adalah akses dari APBN, bisa juga dari DAK yang tersedia dan juga APBD yang ada, dan juga sumber pendanaan yang lain. Oke, WVI sendiri sudah melakukan survei secara khusus begitu ke daerah-daerah di 3 kabupaten ini Pak Abner untuk melihat langsung begitu ya. Oh, ternyata daerah-daerah ini memang sangat butuh akses air bersih, atau daerah tertentu ini memang harus diprioritaskan seperti itu. Ya, pastinya ya, karena Wana Visi Indonesia sendiri telah berada di 3 daerah tersebut sejak ada yang 5-6 tahun yang lalu ya, dari berdasarkan pengalaman dengan program kami sebelumnya, sehingga memang akhirnya itu dirasa perlu, sehingga proyek ini bisa hadir di 3 daerah tersebut. Oke, baik Pak Abner, terima kasih untuk informasinya ya pagi ini bersama RRI Pro 1. Nanti kita update kembali perkembangan dari proyek ini Pak Abner. Baik, terima kasih banyak Bu Karolin. Oke, itu dia pendengar ya, bersama dengan Pak Abner dari WVI untuk wilayah ND ya. Ini terkait dengan Project Financing WAS for Universal Coverage atau FinWAS for UC untuk 3 kabupaten di Flores, yaitu Kabupaten Engge, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini tujuan utamanya sebenarnya untuk mengurangi angka stunting di Nusa Tenggara Timur ya. Kesejahteraan anak memang kaitan eratnya dengan stunting dan juga akses air bersih. Terima kasih Anda masih bersama kami masih punya informasi lainnya akan kami update untuk Anda sesaat lagi hanya di Lintas ND Pagi. Pro 1, kanal inspirasi.